Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Faldrizuzar dengan NIM 221108-2006 yang akan membawakan materi penerapan SOA pada aplikasi YouTube. Yang pertama, penerapan SOA pada aplikasi YouTube. Yang kedua, manfaat penerapan SOA pada aplikasi YouTube. Yang ketiga, tantangan dalam penerapan SOA di YouTube. Yang keempat, siklus tata kelola SOA pada YouTube. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, penerapan SOA pada aplikasi YouTube. SOA pada YouTube memungkinkan setiap layanan atau komponen berfungsi secara mandiri dengan komunikasi yang terjadi melalui API atau protokol jaringan. Penerapan SOA pada YouTube melibatkan beberapa komponen utama seperti layanan pencarian. Layanan ini memungkinkan pengguna menemukan video dengan cepat berdasarkan query yang dikirimkan. Yang kedua, layanan pemrosesan video. Layanan ini memproses video yang diunggah. Yang ketiga, layanan rekomendasi. Berbasis pada data perilaku pengguna dan algoritma machine learning, layanan ini menyediakan rekomendasi video yang relevan pada pengguna. Yang keempat, layanan monetisasi, yaitu mengelola iklan yang ditampilkan dan berfungsi sebagai penghubung antara konten dan periklanan. Selanjutnya, manfaat penerapan SOA pada aplikasi YouTube. Penerapan SOA pada aplikasi YouTube memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Berikut manfaat utama yang bisa diperoleh dalam penerapan SOA di YouTube. Yang pertama, skalabilitas. SOA memudahkan YouTube untuk meningkatkan kapasitas layanan secara independen. Dan sebagai contoh, ketika ada peningkatan dalam permintaan pencarian, hanya layanan pencarian yang diperbesar tanpa mempengaruhi layanan lainnya. Yang kedua, fleksibilitas dan modularitas. Setiap komponen layanan dapat diatur dan dikembangkan secara mandiri. Ini memudahkan YouTube untuk memperbarui, menambah, atau mengganti layanan tanpa menyebabkan gangguan pada komponen. Yang ketiga, penggunaan kembali layanan. Layanan ini dibangun dalam SOA dapat digunakan kembali oleh berbagai aplikasi atau fitur lainnya, baik dari YouTube maupun produk lain dari Google. Yang keempat, pengembangan dan pengujian yang cepat. Karena layanan bersifat mandiri, pengembangan dapat melakukan perubahan dan pengujian pada suatu layanan tanpa mengaruhi layanan lainnya. Selanjutnya, integrasi lebih mudah dengan pihak ketiga. Melalui pengguna API standar, YouTube dapat dengan mudah diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga, seperti layanan analitik, iklan, atau platform media lainnya. Tantangan dalam penerapan SOA di YouTube. Penerapan SOA di YouTube menghadirkan beberapa tantangan teknis dan organisasi yang harus diatasi. Berikut beberapa tantangan yang umum diimplementasikan SOA pada platform YouTube. Pertama, kompleksitas pengelolaan layanan. Semakin banyak layanan berdiri sendiri, semakin sulit untuk mengelola integrasi dan sinkronisasi antar layanan. Yang kedua, pengelolaan API. Ketergantungan pada API berarti bahwa setiap kali API diperbarui atau berubah, YouTube harus memastikan bahwa aplikasi pihak ketiga yang menggunakan API tersebut juga dapat menyesuaikan tanpa menimbulkan masalah. Yang ketiga, keamanan. Dengan banyaknya layanan saling terhubung melalui jaringan, tantangan besar adalah menjaga keamanan data dan komunikasi antar layanan untuk mencegah penyusupan dan ancaman keamanan lainnya. Selanjutnya, masalah kinerja layanan. Beberapa layanan mungkin memiliki kinerja yang tidak seimbang. Misalnya, jika layanan pencarian lambat, ini berdampak langsung pada pengalaman pengguna, meskipun layanan lainnya berfungsi dengan baik. Yang terakhir, pengelolaan dan data terdistribusi. Data dalam SOA tersebar di berbagai layanan dan modul, sehingga sinkronisasi dan pengelolaan data menjadi lebih rumit dibandingkan dengan pendekatan arsitektur monolitik. Selanjutnya, siklus tata kelola SOA pada YouTube. Tata kelola SOA pada YouTube melibatkan siklus pengelolaan yang memastikan setiap layanan berfungsi optimal dan sejalan dengan tujuan bisnis serta teknis. Siklus tata kelola SOA biasanya mencakup tahapan pengelolaan strategis, teknis, dan operasional yang berkelanjutan. Berikut siklus tata SOA yang relevan. Pertama, perencanaan layanan. Proses ini melibatkan identifikasi layanan mana yang dibutuhkan, bagaimana mereka akan diintegrasikan, dan bagaimana mereka akan berinteraksi satu sama lain. Di tahap ini, YouTube juga harus menentukan spesifikasi IP dan protokol komunikasi. Yang kedua, pada desain pelayanan. Pada tahapan desain, setiap layanan dirancang secara modular dan mandiri. Desain ini harus mempertimbangkan aspek kinerja, keamanan, skalabilitas, dan integrasi lintas platform. Selanjutnya, pengembangan dan pengujian.
Layanan ini dikembangkan secara terpisah dan diuji untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai spesifikasi dan tidak memiliki masalah ketika diintegrasikan dengan layanan lainnya. Selanjutnya deploy dan integrasi. Setelah layanan diuji dan siap, layanan tersebut di-deploy ke dalam sistem YouTube. Proses ini melibatkan integrasi dengan layanan lainnya. Selanjutnya pemantauan dan perawatan. Setelah layanan diimplementasikan, YouTube harus terus memantau kinerja layanan tersebut. Pemantauan mencakupi deteksi kesalahan, pengelolaan kapasitas, dan keamanan. Jika ada masalah, layanan dapat diperbarui atau diperbaiki secara terpisah. Selanjutnya pengulangan siklus. Siklus tata kelola SOA bersifat iteratif. Setiap kali ada kebutuhan baru atau pembaruan, siklus dimulai lagi dari tahap perencanaan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, penerapan SOA di YouTube telah memungkinkan platform ini untuk tetap scalable, fleksibel, dan mampu menangani miliaran pengguna, serta volume konten yang besar. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti pengelolaan kompleksitas, layanan, dan keamanan. Dengan siklus tata kelola SOA yang terstruktur, YouTube dapat memastikan bahwa setiap layanan berjalan dengan efisien dan berfungsi secara harmonis dengan layanan lainnya. Terima kasih. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.